Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Nisa Sini Pramesti, NIM 23.11412003, Prodi Teknologi Bangdara. Saya Ahmad, NIM 23.11412020, Prodi D3 Teknologi Bangdara. saya Andi Muhammad Rizky, NIM 23.11412017, Prodi D3 Teknologi Bangdara. Saya Gita Dimnofira, NIM 23.11412002, Prodi D3 Teknologi Bangdara. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi terkait pendidikan dan kewarganegaraan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga, anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Istilah warga negara dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah civic, citizen atau civisus. Apabila ditulis dengan mencantumkan S di bagian belakang, kata civic menjadi civics, berarti disiplin ilmu kewarganegaraan. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno, yang hanya meliputi anggota perang, artis, dan ilmuwan atau filsuf. Siapa saja warga negara Indonesia itu? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Adapun yang menggali sumber historis, sosiologi, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu, secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lainnya seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indich Party, PSII, PKI, dan NU, dan organisasi lainnya yang bertujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajahan belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajahan telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somatri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah yang pertama ada kewarganegaraan pada tahun 1952, yang kedua ada civic pada 1963, dan yang ketiga ada pendidikan kewargaan negara pada tahun 1968. Pada masa Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civic 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan pada National and Character Building bangsa Indonesia.
Adapun konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalnya diwujudkan oleh beberapa bentuk identitas diri, misalnya ada kartu tanda penduduk atau KTP, ID card, dan surat izin mengemudi. Ada juga kartu pelajar dan kartu mahasiswa. Nomor pokok wajib pajak NPWP. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenalan diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Adapun secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis atau etis politik. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antara etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan dengan individu manusia, maka secara sosiologis individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antara individu manusia dapat diidentifikasikan dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenal dari unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah atau muka, kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain-lainnya. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lainnya. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau membangun jati diri bangsa Indonesia yaitu bendera negara Sang Merah Putih, bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lainnya. 2.
nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan serta instan, menyontek, plagiat, dan tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarang tempat, dan lain-lainnya. 3. Rasa nasionalisme atau patriotisme yang luntur memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengungkap prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lainnya. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol sendiri, dan lebih menginspirasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing dibandingkan lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. 5. Negara Indonesia, bahasa negara dan lembaga negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan. 6. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. 7. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebangsaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. 8. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. 9. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bangsa Indonesia sebagai bangsa nasional atau bangsa negara, lembaga negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pesan jenius yang tidak ternilai harganya dari para default pada adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol. Jadi saya akan merangkum identitas nasional. 1.
identitas nasional dibentuk oleh dua kata kasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identi yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. 2. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. 3. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, skarlan, tokoh, bineka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Jenis integrasi. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi 1. Integrasi politik, 2. Integrasi ekonomi, dan 3. Integrasi sosial budaya. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Rangkuman tentang integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation atau Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Yang kedua, integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nasional atau bangsa. Yang ketiga, jenis-jenis integrasi mencakup 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. 4. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kelima, integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Yang keenam, model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Yang ketujuh, pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar, yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, dan yang keempat, ideologi nasional, dan yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. 8. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional,
dan membangun persatuan bangsa. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Selanjutnya, mari kita telusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constitutor. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyrutia. Konstitur dalam bahasa Perancis berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.